Nah, sore hari ini kita mau membicarakan kira-kira mari siapkan anak kita menghadapi eh, VUCA. Nah, tentu saja kita harus ngomong nih, VUCA ini apa? VUCA ini adalah keadaan atau situasi yang sekarang ini dihadapi oleh dunia zaman sekarang inilah, gitu. Para orang-orang menyebutkan sebagai VUCA. V-nya itu dari volatile. Volatile ini gampang menguap gitu ya, tidak tidak pasti gitu kan. Kemudian U-nya itu dari uncertainty gitu. Uncertainty itu artinya jelas tapi tidak pasti. Kemudian C-nya itu complexity, situasi sekarang ini rumit, kompleks gitu. Dan kemudian yang terakhir ambiguity. Ambiguity ini serba mendua, mentiga, mengempat, jadi menjadi tidak jelas ke sana kemari dan sebagainya. Nah, ini situasi VUCA yang sedang kita hadapi. Nah, gambarannya kurang lebih beginilah. Jadi ada volatile, ada uncertainty, ada complexity, ada ambiguity. Nah, kalau kita lihat keadaan ini diwarnai di mana ini? Banyak sekali di sekitar kita. Kalau kita bicara politik, ya tentu saja teman-teman, bapak-bapak, Pak Darsana, Jamodi, Mbak Esti semua tahu bahwa politik kita menjadi tidak jelas. Di atas kertas masa depan kita masih agak suram gitu. Ini situasi politik. Nah, ekonominya juga seperti apa? Ekonominya juga sama. Ekonomi masih suram gitu. Jadi bayang-bayang persoalan ekonomi serius sekali, dan ini tidak hanya di Indonesia tapi juga ini di dunia. Di dunia perselisihan eh, Ukraina begitu rupa, kemudian Palestina ini begitu rupa, kemudian negara-negara Eropa sendiri lagi sangat tidak stabil, dan kemudian pemimpin-pemimpin garis keras ini lagi pada bermunculan ini malahan. Nah, ini situasi yang ada. Sementara itu kalau di kehidupan sosial beberapa waktu terakhir ini kan kita selalu diskusi ya tantangan yang dihadapi anak-anak kita gitu. Anak-anak kita mulai dari self harm yang menyakiti diri sendiri, kemudian yang eh, apa itu ya mental health dan sebagainya. Ini persoalan-persoalan yang menjadi serba tidak jelas. Nah, dalam situasi ini anak-anak kita harus tumbuh gitu. Di mana kehidupan ke depan belum jelas, persaingan tidak cukup jelas, dan kemudian juga tidak cukup menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar gitu saja tidak cukup, tetapi juga eh, apa harus bersaing begitu rupa, persaingan makin ketat. Nah, ini yang seluruh ketidakpastian inilah yang kemudian kita sebut sebagai satu VUCA. Nah, tentu saja anak-anak kita perlu kita siapkan ke sana, gitu. Karena merekalah yang akan menghadapi kehidupan yang di atas kertas lebih berat dibanding yang kita hadapi dulu. Nah, zaman Pak Darsana apalagi, hidup juga memang susah kayak. Tetapi kan saat itu semuanya susah ya Pak Darsana ya. Semuanya susah, jadi ya kita rileks-rileks saja, biasa saja, pokoknya belajar saja, kerja baik-baik saja, akan baik-baik saja. Sekarang tidak cukup seperti itu. Anak-anak kita perlu lebih siap. Nah, untuk itu mari kita gunakan sifat Nabi gitu ya, untuk menghadapi VUCA ini. Dan sifat yang paling dominan untuk menghadapi ini apa? Seperti kita selama ini sudah bahas selama ini, yang pertama-tama adalah sifat biru. Jadi menjadikan anak kita anak-anak yang
rasa pasrahnya kuat, rasa syukurnya kuat, rasa sabarnya kuat gitu. Karena ketika tidak menjadi sabar ini kan mental health bermasalah sekali. Jiwanya akan kena sekali. Dan selain faktor kesabaran, ya faktor biru, yang kedua adalah faktor kuning. Di mana faktor kuning itu ya sudahlah, fokus saja pada satu tujuan tertentu, tekun dengan bidang tertentu itu, gigih dengan bidang tertentu itu, gitu. Maka itu kunci yang pertama-tama harus dikuatkan, yakni karakter biru dan karakter kuning. Dengan demikian, gitu, anak-anak seperti apa yang harus kita bangun, gitu? Yakni anak-anak yang memang kuat rasa syukurnya, kuat rasa pasrahnya, menjadi pribadi yang baik, gitu ya, menjadi pribadi yang nggak macam-macam. Ini yang pertama. Dan baru kemudian aspek keduanya adalah menjadi pribadi yang tekun, gitu, menjadi pribadi yang terus gigih mengejar usahanya, gitu, yang pantang menyerah, gitu, yang disiplin. Nah, inilah yang harus terus-menerus dikuatkan kepada diri anak-anak kita. Nah, untuk bisa mewujudkan anak-anak kita ke arah itu apa? Tentu saja ya kita sebagai orang tua ya harus memberikan teladan dulu kan. Harus memberikan contoh bahwa pertama diri kita juga harus menjadi kuat dalam hal biru kita, dan yang kedua adalah kita juga harus menjadi kuat dalam hal kuning kita. Kalaupun dalam dua hal ini kita masih lemah dan sebagainya, ya mari terus kita kuatkan terus gitu, rasa biru kita dan rasa merah kita. Rasa kuning kita, karakter kuning kita. Nah, bagaimana menguatkan karakter biru di keluarga gitu? Yang pertama-tama tentu saja antara ibu dan bapak gitu, orang tua ini ya harus belajar sabar dulu. Nggak boleh bertengkar di depan anak. Nggak boleh bertengkar, nggak boleh marah di depan anak. Ini yang paling basic yang harus terus-menerus kita ingatkan, karena hanya dengan cara itu, gitu, ketika orang tuanya menjadi pribadi sabar, pribadi bersyukur, anak-anak juga akan tahu bahwa oh itu nilai terpenting, harus menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bersyukur. Dan kalau itu kuat, insya Allah akan dimudahkan dalam banyak hal ke depan. Jadi itu satu hal. Yang kedua adalah ya juga memberikan contoh yang baik juga dengan karakter kuning masing-masing. Nah, contohnya apa? Menjadi pribadi yang tertib, tepat waktu, kemudian tekun. Nah, ini karakter-karakter dan juga bertanggung jawab. Ini karakter-karakter kuning yang harus terus dicontohkan pada orang tua. Jadi kalau orang tua mencontohkan dirinya sendiri menjadi menguatkan birunya, menguatkan kuningnya, insya Allah anak-anak kita juga akan kuat dalam hal sisi biru, dalam hal sisi kuning. Dan kalau sisi biru dan sisi kuningnya ini kuat, maka insya Allah mereka akan kuat menghadapi era VUCA ini. Mereka tidak akan ketika terjadi bahasa sederhananya VUCA itu gonjang-ganjing lah kurang lebih bahasa lamanya. Jadi kalau dunia ini gonjang-ganjing seperti sekarang dan tampaknya beberapa tahun mendatang juga masih akan gonjang-ganjing, maka insya Allah kesehatan mental anak kuat dan kemudian anak juga akan menjadi pribadi yang lebih sehat lahir batin, tapi dengan sisi biru dan sisi kuning dikuatkan. Kalau bicara soal volatility ini kan ini Pak ya, perubahan yang begitu cepat Pak Jaim ya. Tadi Pak ini juga sudah memberikan sedikit pengantar soal itu. Pak Jaim tadi, mohon maaf kalau saya mungkin terlewat. Itu yang mesti kita kuatkan hanya dua warna saja Pak Jaim, biru dan kuning kita. Kemudian yang warna hijau merah kita seperti apa Pak Jaim? Sementara ini kuatkan dua itu saja dulu, itu pondasinya. Baik.
Jadi saling bersilang begitu Pak JM, nggih. ya, Biru jadi dengan kuning Pak JM ya. kalau dua karakter ini kuat, insya Allah pondasinya untuk menghadapi situasi serba nggak pasti, serba gonjang-ganjing atau situasi VUCA ini, anak-anak kita juga akan lebih kuat lah. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Jaim. Mungkin pertama Mbak Hesti bisa berbagi Mbak Hesti terkait tema kita pada sore hari ini. Jadi judulnya Siapkan Anak Menghadapi VUCA. VUCA tadi Pak Jaim sudah menceritakan, yaitu akronim dari volatility atau perubahan yang sangat cepat, kemudian uncertainty, ketidakpastian begitu, kemudian complexity atau kompleksitas, dan yang A-nya itu adalah ambiguity atau ambigu gitu. Nah, Mbak Esti mungkin bisa berbagi terkait tema kita pada sore hari ini jika kita kaitkan mungkin dengan dunia pengasuhan atau mungkin dalam keluarga. Dipersilahkan Mbak Hesti. Ya, Assalamualaikum Mas Yoga, Pak Zaim. Mbak. Ya, baik. Saya Hesti dari Kesehatan Mental Indonesia. Jadi saya juga praktisi talent mapping. Nah, yang saya pelajari sendiri sebenarnya terkait dengan VUCA, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, ini sebenarnya ada padanan lainnya nih Mas, yang lebih optimis ya. Tapi saya lupa, nanti saya cari ya. Yang saya ingat terkait dengan VUCA adalah sebenarnya kita butuh yang disebut agility shift. Agility ini kemampuan kita untuk berkelit, ya seperti belut begitu. Kalau kemudian kita menemukan adanya tantangan-tantangan baru, terus kemudian kita tidak melihatnya sebagai masalah atau hambatan, tapi melihatnya sebagai tantangan begitu. Dan kemudian melihat bahwa ya sekarang ada melihat tantangan sebagai peluang begitu. Lalu catatan lagi adalah terkait dengan learn, unlearn, dan relearn. Jadi kita bukan saja butuh kemampuan untuk belajar, tapi kita perlu kemampuan untuk menghapus pelajaran yang dulu kita hafal, yang kita ingat begitu, dan kemudian kita mempelajari hal yang baru. Jadi kalau misalnya dulu saya contohkan ya, kalau seorang masak nasi pakai magic jar begitu ya. Magic jar-nya pakai teflon. Yang teflonnya itu tidak boleh dikorek-korek karena nanti akan bergesek begitu ya. Tapi kalau sekarang ada ternyata material namanya harmon yang kalau digesek juga dia tidak rusak kan, tidak seperti teflon. Nah, itu seperti analoginya kemampuan kita untuk dengan cepat mempelajari sesuatu, kemudian menyadari bahwa hal yang dulu kita pelajari sudah tidak relevan lagi, lalu kemudian kita berusaha ingin selalu tahu untuk mempelajari hal yang baru. Oh iya, jadi yang baru apa nih sekarang? Yang baru apa nih sekarang? Contohnya kayak sekarang ChatGPT begitu. Jadi kita sebenarnya dalam parenting pun kita menganalisa diri kita sebenarnya orang yang seperti apa. Ada katanya kalau dibilang kan ada digital native ya. Digital apa, satu lagi yang satunya digital dinosaur. Nah, itu ada pengukurannya Mas. Jadi pengukuran digital maturity-nya kita, kematangan digitalnya kita masuknya ke level yang mana? Jangan-jangan kita yang anak muda, tapi kita kategorinya adalah dinosaurus digital gitu. Digital dinosaur juga bukan berarti tidak ada gunanya begitu, karena dalam kondisi survival dibutuhkan loh orang yang bisa hidup tanpa adanya IT misalnya gitu. Tapi yang saat ini anak-anak kita adalah digital natives. Digital natives orang yang anak-anak yang lahir mereka taunya wifi itu ada di udara gitu. Jadi nggak ngerti kalau kenapa kemudian kuota itu bisa habis. Itu sih sebenarnya mungkin kalau dari saya.